Al-masalatu sabiatu tema masalah yang nomor 7. Ikhtalafu iku berbeda pendapat sapa ulama fil mani di dalam hukumnya mani. Mani. Halwa apakah utawi mani najisun iku najis amla atau tidak? Di mani itu dihukumi najis apa enggak? Pada abad maka berpendapat sapa ta'ifatun sapa golongan minhum ikut diantara ta'ifah Malikun utawi Imam Malik wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah ila anahu pada sesungguhnya mani najisun itu hukumnya najis. Wa mani itu hukumnya najis. Ya. Nak mani ini menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wadapat dan berpendapat sapa taifatun sapa golongan ila anahu pada sesungguhnya mani tahirun iku hukumnya suci. Wa biada dan dengan inilah tahirun qala berkata atau berpendapat sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hambal wa Dawud dan Imam Dawud. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Dawud mengatakan bahwa mani hukumnya suci. Kenapa? Ini ada perbedaan pendapat tuh. Dia mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Karena nanti penerapannya beda. Iya. Dihukumi najis sebab manusia kan nak jadi manusia nggih. Manusia kan dihukumi suci kan, iya kan? Itu. Najis imbo. Wa sababu ihtilafihim utai sebab perbedaannya ulama fi di dalam mani dalam masalah mani ini syai'ani itu dua perkara. Jadi sebab perbedaannya itu ada dua hal. Ahaduma utai salah satunya syai'ani ittirabur riwayati iku poyang payingane beberapa riwayat fi hadis Aisyah. Di berbedanya riwayat dalam hadisnya Aisyah. Wadalika utawi demikian itu ittirabur riwayati annafi ba'diyah iku sesungguhnya di dalam sebagian riwayat kuntu ada sapa saya azzilu iku membasuh sapa saya sauba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing pakaiannya Rasulullah sallam minal mani dari mani. Hayah rujuk kemudian keluar sapa kanjeng Nabi ila sholati untuk sholat. Wa inna fi dan sesungguhnya ikut di dalam saub labak almai apa ada telese banyu. Wa fi badia dan dalam sebagian riwayat afraquhu ngeroi sapa ingsun ing mani. Ngeroi apa bahasa Indonesia? Mengerik. Nak jangkrik ngerik apa? Ngerik mana? Min saubi Rasulillah dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi badia dan dalam sebagian riwayat fa yusalli kemudian salat sapa kanjeng Nabi di dalam saub. Haraja nukil hadir riwayat inilah riwayat sapa Muslimun Imam Muslim. Sebab perbedaannya lama ini ada dua perkara. Yang pertama yaitu ada beberapa riwayat yang berbeda-beda nggih. Yaitu dari hadisnya Aisyah yang mengatakan sebagian riwayat mengatakan kuntu asilu saya itu membasuh pakaiannya Rasulullah dari mani itu. Kemudian Rasulullah sholat dan pakaiannya masih basah. Bagian riwayat lain mengatakan bahwa Aisyah itu cuma mengeroi, ngeri dah. Apa? Ngeroi pakaian dari pakaiannya Rasulullah dan di situ ada maninya. Mani. Fayaruju ila salat. Dan wa fi badia fayusalli fi. Kemudian Rasulullah sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Ini merupakan hadis yang dinukil atau yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Wasababu ta sebab asal yang nomor 2. Taraddutul mani iku mider-midere mani. Apa mider-mider no?
Bena iku ya berbeda ya, meter-meter. Ya apa? Ya meter-meter. Bena yusbia dalam antarane menyerupai apa mani bil ahdasi dengan beberapa hadas al kharijati yang keluar minal badani dari badan. Jadi mani tersebut kan menyerupai hadas yang keluar dari badan. Wa bena yusbia dan diantara menyerupai apa mani bihurujil fudulati dengan keluarnya beberapa kotoran atau hiroti yang suci kalabani sawaya susu wagari dan saliyane susu ya. Jadi sebab yang kedua yaitu mani ini dimasukkan kemana? Bisa menyerupai hadas yang keluar dari badan sehingga dihukumi najis ya kan? Hadas dari badan. Kaya napa niku? Kencing, tinja nggih. Iku merupakan hadas dari badan. Dan mani ini bisa menyerupai sesuatu yang keluar dari apa ya? Bihurujil fudrat, keluarnya kotoran yang suci. Seperti apa? Susu. Dan selain susu apa? Keringat. Oh, pikiranmu ngeras. Keringat ya. Keringat kan keluar dari badannya. Itu. Kan dihukumi kan najis kan? Nggih. Faman maka utahi ulama jamaiku mengumpulkan sapa man al ahadis ing beberapa hadis. Kula yaskabana hadis bi an hamala yaitu dengan mengarahkan sapa man al ghusla ing membasuh ala babin nadofati atas bab nadofah bersih. Wastadala dan membuat dalil sapa man minal farqi apa iki? Minal farqi dari ngeroi ala toharoti atas suci ala asli atas dalilnya man fi annal farqa dalam sesungguhnya ngeroi mau nggih layu tohiru iku tidak bisa mensucikan apa farq najasatan ing najis wa qiyasu dan waqasa dan menyamakan sapa man ing mani ala labani atas susu wa ghairi dan selain susu minal fudulati dari beberapa sisa atau kotoran asyarifati yang mulia lam yaru yang tidak berpendapat sapa man ing mani najisan ing najis. Jadi ada ulama yang mengumpulkan hadis-hadis ini okay. Dengan apa? Mengarahkan membasuh najis itu merupakan min babin nadofah. Ribat untuk membersihkan gitu. Dan membuat dalil dengan farku mau nggih, ngeroki sing hadis ngeroki mau nggih. Itu tidak bisa mensucikan. Tidak bisa mensucikan najis dan menyamakan susu dengan dan selain susu nggih. Yang dari kotoran manusia yang keluar. Iku dia tidak berpendapat tidak najis. Waman utai ulama rojaha iku apabila mengunggulkan sepoman hadis al ghusli ing hadis membasuh al farqi atas ngeroi nggih. Wa fahima dan memahami sepoman minhu dari hadis an najasata najis wa kana dan ana apa mani bil ahdasi dengan beberapa hadas indahu menurut man asbah maka menyerupakan sepoman al far minhu dari mani mimma dari perkara laisa yang tidak ada apa mah bihadasin iku dengan hadas. Kala maka berpendapat sapa man innahu sunne mani nggih najisan iku najis. Bahwa ulama yang mengunggulkan bab membasuh. Berarti membasuh itu karena apa? Harus bekas mani itu harus dibasuh. Enggak boleh dikeroki. Yang mengunggulkan membasuh. Maka mengatakan bahwa ulama tersebut berpendapat bahwa napa niku mani itu termasuk dari sesuatu yang keluar dari bab hadas. Sehingga apa? Yaitu wajib dibasuh. Oleh karena itu ulama tersebut berpendapat bahwa mani hukumnya najis. Wakadzalika dan sebagaimana demikian itu
man aidan halid juga man utawi orang itakoda yang meyakini sapa man anna najasata ing sedunya najis tazulu iku bisa hilang apa najasah bil farqi dengan dikeroi. Kala maka berpendapat sapa man al farqu utawi ngeroi ya dulu iku menunjukkan apa farqu ala najasati atas najisnya mani. Kama ya dulu kaya sebagaimana menunjukkan apa al ghuslu membasuh wa utawi al farqu nggih. Madhabu Abi Hanifah iku madhab Imam Abu Hanifah. Sebagaimana orang tadi juga mengatakan bahwa orang yang meyakini bahwa sesungguhnya najis itu bisa hilang dengan dikeroi. Nggih. Maka secara otomatis orang tersebut mempunyai pendapat bahwa mengeroi itu menunjukkan pada najisnya mani. Kalau najis itu enggak mani kan enggak usah dikeroi. Kenapa dikeroi? Berarti najis itu mani itu menunjukkan najis. Karena kan dikeroi, dihilangkan. Kama ya dulu alus sebagaimana yang ditunjukkan dalam membasuh kan untuk menghilangi. Ya. Bedanya itu dikeroi itu garing, nah dibasuh telus. Jadi kan sama-sama menghilangkan mani. Maka secara otomatis kan bisa diambil kesimpulan bahwa mani itu hukumnya najis karena dihilangkan. Itu menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Wala hada dan dengan inilah mazhab fala hujjata maka tidak ada hujjah. Iku maujud li alulaika bagi ulama-ulama tersebut fi qauliya dalam pendapatnya Aisyah fayusalli kemudian salat sapa Nabi di dalam saum. Kemudian ulama yang mengatakan bahwa dibasuh atau dikeroi nggih itu makanan najis. Tapi kok kemudian Rasulullah menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Fayusalli fihi bal fihi hujjatun. Nggih. Maka madhab ini juga wala hada fala hujjata li ulaika fi qauliya fayusalli fihi. Ketika di situ dikatakan najis, maka hadis tersebut kan tidak bisa dibuat hujah untuk kemudian Rasulullah kok sholat katanya najis. Kenapa kok Rasulullah diteruskan hadisnya Rasulullah terus sholat menggunakan pakaian tersebut? Kan berarti Rasulullah menggunakan sholat dalam membawa hadisnya najisnya mani, ya kan? Balfi tetapi ikut di dalam inilah kaul hujjatun utai hujjah li Abi Hanifah bagi Imam Abu Hanifah di anan najasata di dalam sesungguhnya najis tuzal iku bisa dihilangkan apa najis biwairil ma'i dengan selain air. Wa wa madhab khilafu qaulil Malikiyah iku perbedaan atau berbeda pendapatnya ulama Malikiyah. Loh, itu enggak apa-apa menurut Imam Abu Hanifah ini loh. Bahwa hadis itu enggak harus dihilangkan dengan air. Bisa dihilangkan dengan selain air. Makanya Rasulullah setelah mannya itu dikerok oleh Aisyah terus sholat dengan pakaian tersebut. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa najis itu enggak harus hilang dibasuh dengan air. Kerok seperti kan dikerok itu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa mani itu hukumnya suci. Adapun selain mani itu ya hukumnya najis. Selain mani itu apa? Air kencing, najis. Ono apa? Wadi ya hukumnya najis. Ono madi hukumnya najis. Menurut Imam Syafi'i, sedangkan mani sendiri hukumnya suci. Ya orang itu syahwat, ya. Kan kalau apa? Madi hukumnya najis. Al-babus salis